Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan mengulas tentang kisah dari terbentuknya kru topi jerami. Mengingat dari kisah masing-masing anggotanya sangat menarik untuk diulas. Meski telah beratus-ratus episode yang keluar. Bagaimana ceritanya? Kalian bisa simak kisah ini sampai akhir. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut kisah terbentuknya kru topi jerami versi Efek Anime. Kisah dimulai dari sang kapten terdahulu, yakni adalah Monkey D. Luffy. Masa kecilnya sifat darinya sangatlah cengeng dan banyak bicara. Sifat itu berubah setelah bertemu dengan bajak laut Akagami. Tak hanya itu saja, ia mendapatkan kemampuan seperti karet dari buah iblis Gomu Gomu. Waktu kecil Luffy mendapatkan peristiwa yang sangat misterius, yang mana Shanks kehilangan tangannya. Karenanya dia semakin mengaguminya lagi. Di pertemuan terakhirnya Luffy berjanji bahwa ia akan menjadi raja bajak laut. Dan itulah janji besar dari Luffy untuk Shanks. Suatu ketika Luffy mendapatkan saudara yang sepemahaman dengannya. Kebersamaan dari mereka bertiga membuat Luffy menjadi semakin kuat lagi. Hingga akhirnya bisa berlayar sendirian dengan kekuatannya itu. Dikarenakan menjadi bajak laut tidak bisa sendirian, ia memutuskan mencari 9 orang yang akan mendampinginya untuk bisa menjadi raja bajak laut. Kru pertama yang dipilihnya adalah pemburu bajak laut yang cukup terkenal pada waktu itu, yaitu Roronoa Zoro. Dulunya entah bagaimana ia bisa di East Blue. Yang pasti waktu itu berpetualang untuk mengasah kemampuan berpedangnya. Hingga akhirnya bergabung ke salah satu dojo di sana. Pada masa itu juga ia tidak bisa mengalahkan satu orang yang bernama Kuina. Sejak dari situ ia berlatih cukup keras untuk bisa mengalahkannya. Sayangnya usaha kerasnya tidak membuahkan hasil, dikarenakan Kuina mati setelah terjatuh dari tangga. Dimulai dari situ Zoro membulatkan tekad untuk bisa menjadi pendekar pedang terkuat yang pernah ada. Pada suatu ketika Zoro tiba-tiba tertangkap oleh angkatan laut di salah satu pulau. Kebetulan Luffy yang berada di sana pun langsung mengajak Zoro untuk bergabung. Alasannya karena Zoro sangat kuat. Zoro yang tertangkap pun akhirnya terpaksa bergabung dengan Luffy. Jika tidak, maka dirinya akan berhenti sampai di sini saja. Momen-momen tertentu pula Zoro berjanji bahwa ia akan mengantarkan Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Selanjutnya kru kedua dari Luffy yaitu Usopp. Sebenarnya kisah darinya sungguh menyedihkan, di mana dirinya hanya tinggal dengan ibu yang sakit-sakitan. Dari situ dia selalu menebarkan kebohongan bahwa bajak laut telah datang. Usopp berbohong seperti itu agar ayahnya menjadi bajak laut bisa pulang untuk melihat keadaan ibunya. Sayangnya harapan itu pupus ketika ibunya telah meninggal. Meski sejak kematian ibunya itu, Usopp masih saja menebar kebohongan di desa tersebut. Alhasil tidak ada yang percaya sama sekali kecuali satu orang wanita yaitu Kaya. Bahkan dengan keberadaan dari Usopp yang sering menceritakan kebohongan, Kaya yang memiliki kisah pilu menjadi bersemangat untuk hidup. Hingga sampai akhirnya kebohongan dari Usopp menjadi kenyataan, yakni kawanan topi jerami telah tiba. Di pertemuan itu Luffy menceritakan ayah dari Usopp yang sangat hebat. Akan cerita tersebut Usopp yang sangat pengecut mulai yakin kalau bisa menjadi seperti ayahnya. Dan perjalanan itu dimulai dengan berlayar dengan Luffy ke lautan. Kru ketiga yang direkrut oleh Luffy adalah seorang koki yang bekerja di Baratie. Sebenarnya Sanji bukan berasal dari East Blue, melainkan seorang bangsawan dari North Blue. Di masa kecilnya Sanji memiliki kisah yang tragis, di mana dia tidak dianggap sebagai anak oleh ayahnya. Hal itu bisa terjadi karena Sanji terlahir dengan gagal. Singkat cerita, Sanji berhasil kabur dari kekangan keluarganya itu dan mengikuti restoran yang ada di lautan. Di kemudian hari tiba-tiba saja kapal tersebut diserang oleh Zeff yang masih menjadi bajak laut. Tetapi sepertinya hal itu adalah takdir dari mereka. Mengingat mereka memiliki impian yang sama, yaitu untuk bisa menemukan All Blue.
Sejak dari situ awalnya Sanji yang tidak bisa memasak akhirnya bisa menjadi koki yang handal di restoran Baratie. Dan akhirnya pula pertemuan takdir pun terulang lagi pada saat bertemu dengan Luffy. Awalnya Sanji menolak tawarannya untuk bergabung, tetapi setelah Zeff mengizinkan Sanji akhirnya menjadi bagian dari kelompok Luffy. Tentu saja di sana ia akan menjadi koki. Setelah menemukan 3 orang, Luffy pun merekrut navigator yang bernama Nami. Singkatnya lagi, akhirnya Luffy menjadikan Nami sebagai navigatornya. Tetapi sebelum itu ia harus menghancurkan masalah dari Nami terdahulu. Awal masalah itu muncul adalah Nami yang bisa menggambar peta dengan detail, yang artinya bisa membaca situasi lautan. Oleh karena itu Arlong merekrutnya untuk bisa menggambar seluruh lautan di dunia. Awalnya Nami menolak tawaran tersebut, karena jika menolak hal itu maka bisa dipastikan seluruh penduduk desa akan dibunuh. Oleh sebab itu dia akan membeli pulau ini dengan uang yang dia kumpulkan. Singkatnya akhir penderitaan telah berakhir ketika Luffy dan lainnya bisa mengalahkan Arlong. Dengan itu Nami berlayar dengan kru topi jerami agar bisa bebas menggambar lautan yang ada di dunia tanpa paksaan. Selanjutnya kru keempat yang beroperasi sebagai dokter yang bernama Chopper. Chopper ini bukanlah manusia, melainkan hewan yang memakan buah iblis yang bisa menyerupai manusia. Dalam kisahnya juga sangat tragis, lantaran seringkali disebut sebagai monster. Namun ada satu orang saja yang menerimanya, tak lain adalah Dr. Hiluluk. Mulai dari situ Chopper selalu belajar tentang kedokteran bersamanya. Namun hari-hari itu sirna atas Hiluluk yang mati atas melawan kerajaan yang dipimpin oleh Wapol. Sebenarnya kematian itu tidaklah sia-sia karena di saat itu pula, Hiluluk bisa mencapai satu mimpinya yaitu menyembuhkan hati semua orang dengan ramuan bunga sakura. Dari kejadian tersebut Chopper berupaya untuk bisa menjadi dokter yang lebih baik lagi, dengan cara berguru pada Dr. Kureha. Singkat cerita akhirnya Chopper bisa mewujudkan cita-cita dari Dr. Hiluluk berkat bantuan dari Luffy dan kawan-kawan. Dan seperti biasa Luffy pun merekrutnya menjadi krunya. Tentu saja Chopper menyetujuinya dikarenakan Luffy adalah orang yang baik. Sebenarnya bukan hanya itu saja, melainkan ingin melihat apa yang dikatakan oleh Hiluluk dulunya, bahwa lautan masih luas lagi daripada dunia ini. Setelah Chopper bergabung tak lama kemudian giliran dari Robin yang bergabung dengan topi jerami. Bedanya bergabungnya Robin pun berbeda dari lainnya. Yakni pada saat selesainya menyelamatkan Alabasta dari serangan krokodil, waktu itu juga Robin juga adalah kelompok tersebut. Namun atas pertolongan dari Luffy sebelumnya, Robin memutuskan untuk bergabung dengannya. Nahasnya dalam Water 7 Robin menemui masalah kembali dari CPN, yang berarti dia harus keluar dari topi jerami agar teman-temannya selamat. Luffy dan lainnya yang tahu kalau Robin berkata seperti itu pun tak terima. Akhirnya Luffy dan kawan-kawan menentang pemerintahan dunia agar bisa menyelamatkan Robin. Waktu itu Robin sangat tersentuh oleh mereka, sangat terharu bahagia. Karena baru kali ini ada yang peduli dengannya daripada pengetahuannya. Yap, hal itu berawal dari kisah sedih pada masa kecil. Yang mana dirinya ditinggal ibu dan ayahnya karena suatu pekerjaan arkeolog. Hari-hari yang dilewatinya pun sangat menyakitkan, apalagi sering diejek sebagai monster akibat kekuatan buah iblisnya. Akan kesendiriannya terobati setelah belajar tentang sejarah. Tak terduganya lagi beberapa tahun berselang, akhirnya ibunya kembali. Tetapi waktu kebersamaan itu hanya sebentar, lantaran angkatan laut akan membunuh semua orang yang meneliti sejarah. Akhirnya Robin bisa keluar dari pulau tersebut atas bantuan dari Paulo dan Kuzan. Berikutnya Luffy mendapatkan kru yang memiliki kemampuan untuk membuat kapal. Orang itu adalah pemberontak yang bernama Franky. Tentu saja bukan itu alasannya, tetapi Going Merry membutuhkan perbaikan. Awal pertemuan mereka menimbulkan masalah yang besar. Bagaimana tidak, Usopp dihajar habis-habisan dari kelompok Franky. Nah, diketahui sebelumnya Franky tidaklah jahat seperti itu, melainkan ada alasan di balik itu. Awal mula Franky adalah anak yang kreatif namun bodoh. Dan itu terbukti saat masih usia belia bisa membuat kapal perang.
Bahkan sampai-sampai pembuat kapal terbaik yaitu Tom menjadikannya anak didiknya. Nah, sampai di situ Franky mendapatkan pengetahuan yang lebih dari Tom dan Iceberg. Sayangnya pada suatu ketika Tom mendapati masalah dari angkatan laut karena telah membuat kapal Raja Bajak Laut. Momen itu pula Franky yang mencoba menghentikan Tom malah diduga mati atas insiden tertabrak Umiresa. Untungnya pula dirinya bisa memperbaiki tubuhnya sendiri menjadi cyborg. Sejak dari situ ia akan melindungi Water 7. Beralaskan karena ia memiliki salinan senjata kuno yaitu Pluton. Singkatnya dalam masalah bersama topi jerami di Enies Lobby, Franky mengubah sudut pandangnya tentang bajak laut. Mengapa demikian? Karena demi menyelamatkan temannya, mereka bersedia menentang pemerintahan dunia. Setelah kejadian itu berakhir, Luffy pun melupakan tentang kejadian Usopp dan menjadikan krunya. Alasannya sudah pasti karena Franky harus ikut mengarungi dunia beserta kapal ini. Sesaat berlayar bersama Franky, kebetulan di suatu lautan segitiga Bermuda, mereka mendapati tulang yang bisa berbicara. Orang itu adalah Brock. Tak terduganya Brock juga bisa bermusik. Kebetulan pula Luffy juga berniat merekrut seseorang yang bisa bermusik di kapalnya. Tetapi sayangnya Brock tidak bisa menjadi bagian krunya dikarenakan ia tidak bisa ke tempat yang ada mataharinya dan masalah itu berkaitan dengan seseorang yang bernama Giko Moria. Singkat cerita, Luffy dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Moria dengan susah payah yang berakhir dengan kebahagiaan. Tak hanya itu, mereka juga mendapati teman baru yaitu Brock. Sebelum menjadi kru dari mereka, Brock menjelaskan tujuannya itu, di mana ia mencari paus yang bernama Labun yang tak lain adalah paus yang ditemui oleh Luffy di Red Line. Yang artinya tujuan dari Brock sejalan dengan Luffy. Dikarenakan jika Luffy sudah menemukan pulau terakhir, ia bisa kembali bertemu dengan Labun. Nah, setelah mengarungi separuh lautan, Luffy meminta Jinbei untuk menjadi anggotanya. Seperti yang diketahui, Jinbei belum bisa bergabung karena masih menjadi anggota dari Big Mom. Tetapi setelah sekian lama berpikir, akhirnya ia melangkah lebih jauh lagi, yaitu dengan cara menjadi bagian dari topi jerami dan memutuskan hubungan dari Big Mom. Kenapa demikian? Karena Luffy adalah orang yang paling berkomitmen dalam janjinya. Bahkan sejak pertama kali bertemu dengannya, Jinbei sudah merasakan kalau Luffy adalah orang yang istimewa, yang nantinya bisa menyatukan dunia lewat kekuatannya. Nah, mungkin itu saja kru topi jerami yang saat ini diketahui. Sebenarnya kurang satu orang lagi bisa melengkapi bajak laut dari topi jerami. Mengingat pada awal cerita Luffy berkata kalau ia ingin memiliki 9 anggota dalam bajak lautnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.